Tadi pagi saya ke TPI Weru di Pasar Tangsi, orang sekitar menyebutnya. Ingin mencari ikan dan yang saya ingin cari adalah ikan ubur-ubur atau ikan gerita. Dan ternyata saya sudah mendapatkannya. Sambil kita melihat-melihat pasar, saya ingin membacakan sebuah tulisan dari Pak A.S. Laksana. Tentang apa saya juga belum tahu. Mari kita simak bersama-sama. Yang jelas ini tentang tragedi yang baru saja terjadi di negeri kita. Baik, langsung saja kita baca. Judulnya Tragedi Rutinitas Duka yang Tak Punya Tempat. Ledakan di Garut 12 Mei 2025 yang menewaskan 13 orang, 9 warga sipil dan 4 personil militer adalah insiden mengerikan. Dan pemberitaan tentangnya mengubah kengerian itu menjadi hal yang rutin. Kita membaca kejadian kronologi kutipan, pejabat, keterangan saksi administratif, dan pengamat militer. Melalui mereka, sesuatu pelan-pelan bergeser. Kematian berubah menjadi statistik dan duka menjadi urusan prosedur. Pihak militer mengatakan sudah ada pemberitahuan, warga sudah terbiasa, semuanya dinyatakan aman. Mungkin terjadi ledakan kedua, warga biasa mengumpulkan logam. Keterangan-keterangan itu diberitakan supaya untuk merekonstruksi kejadian dan sekaligus menyusun ulang maknanya. Kita diberitahu bahwa warga yang tewas adalah orang-orang yang mendekat sebelum steril, seakan mereka memang memilih mendekat kematian. Ini saya sudah ada di rumah dan ingin memproses gurita hasil dari TPI Tangsi tadi. Saya bedeti seperlunya. Mari kita lanjut. Kata rutin dan terbiasa yang diulang-ulang terasa sebagai upaya untuk mengumpulkan perasaan shock atau meredam gejolak agar kematian diterima sebagai hal yang lumrah. Ketika sudah lumrah, kita tidak perlu lagi mencari-cari siapa yang bersalah. Mungkin kita akan mendapati pernyataan yang berbeda dari warga, teman atau kerabat mereka yang menjadi korban ledakan. Tetapi warga tidak banyak ditampilkan dalam pemberitaan. Para korban dimunculkan sebagai katalog nama-nama saja. Saya membayangkan sebuah berita yang menghadirkan mereka dalam cara yang lebih menghargai kehidupan mereka. Nanan bin Asep Saipullah, anak sulung dari 5 bersaudara yang pagi itu berniat membantu ibunya membeli gas setelah seminggu gas habis di rumah mereka. Ujang bin Suryana, buruh harian lepas yang sehari sebelumnya menerima kabar dari anaknya, siswi sekolah kejuruan, bahwa ada yang harus dibeli untuk keperluan sekolah. Deden Ramdhani, ayah 2 anak kecil yang membawa satu-satunya sepeda motornya ke lokasi ledakan karena berharap bisa menjual logam bekas membenahi atap rumah. Dan Yayat Hidayat, warga yang dikenai sebagai tukang reparasi televisi yang biasanya tidak pernah datang ke tempat pemusnahan, hari itu menjadi korban karena diajak ke sana oleh Maman Rukmana yang juga tewas oleh ledakan. Mereka tak pernah membayangkan bahwa pagi itu adalah pagi terakhir. Mereka bukan warga yang abai terhadap resiko. Mereka orang-orang yang hidup bersisian dengan ketimpangan, orang-orang yang mencoba bertahan dari hari ke hari dengan peluang sekecil apapun. Nama-nama korban dan detail yang Anda baca tentang mereka sepenuhnya karangan saya. Saya berharap membaca berita yang tidak hanya menghadirkan para korban sebagai sekadar katalog nama-nama. Ledakan itu kita tahu menghadirkan duka, tetapi justru duka itu tidak hadir dalam pemberitaan dan dalam pernyataan resmi aparat. Aparat mencoba mengelola duka dengan membuat pernyataan-pernyataan prosedural, sesuatu yang memperberat kesedihan sebab duka tidak mungkin dikelola sebagai laporan resmi. Ia tak bisa diselesaikan dengan pernyataan bahwa penggantian akan dilakukan jika mereka. Ia tak bisa diselesaikan dengan pernyataan bahwa penggantian akan dilakukan jika rumah warga rusak. Duka butuh pengakuan bahwa yang hilang dalam peristiwa ini adalah kehidupan, dan kehidupan bukan melulu urusan angka dan prosedur yang tidak bekerja sebagaimana biasanya.